Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan jari cenah. Lanjut. Bab 1451. Tubuh Tang Zichen tiba-tiba bergetar, dan abu yang menggumpal di tubuhnya tersebar ke segala arah. Di luar aula utama, beberapa pemuda dan pemudi yang sedang membakar dupa tiba-tiba berteriak ketakutan dan melemparkan dupa di tangan mereka seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ketika mereka melihat ke arah pintu masuk aula utama, mereka semua bodoh ketika melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih perlahan berjalan keluar, dan bodhisattva tanah liat asli yang duduk di dalam aula telah hilang. Sang Saint Ancestor. Para pemuda itu tanpa sadar berlutut. Tang Zichen memandangi pembakar dupa yang ditempatkan di pintu masuk. Kenapa dia lari ke kuil? Tang Zichen ingat dengan jelas dia berada di aula besar istana. Ketika Tang Zichen mencapai pintu masuk, dia melihat ke kejauhan dan menyadari bahwa tidak ada tempat lain untuknya. Itu masih istana yang sama, tetapi saya tidak tahu sudah berapa lama itu telah menyebar menjadi sebuah kuil, dan semua orang memujanya sebagai seorang bodhisattva. Tang Zichen menghembuskan napas dalam-dalam, baru kemudian dia melihat ke arah orang-orang muda yang berlutut gemetar dan bertanya, tahun berapa malam ini? Kembali ke leluhur suci. Hari ini adalah kalender bela diri agung 33,5 tahun. Kalender bela diri hebat 335, jadi sudah 100 tahun. Kembali ke leluhur suci. Kamu, dari apa yang dikatakan kakek nenekku ketika mereka masih muda, kamu duduk di sini, jadi memang sudah lebih dari 100 tahun sampai hari ini. 100 tahun. Jantung Tang Zichen berkontraksi dengan tajam. Tang Zichen sepertinya ingat kurang dari 100 tahun yang lalu, dia tidak tahu bagaimana dia memasuki retret. Tang Zichen hanya ingat bahwa semua saudara laki-laki dan perempuannya, teman, dan beberapa istrinya, semuanya meninggal pada tingkat fase antara tahun-tahun itu. Tang Zichen sangat sedih sehingga dia tidak bisa bangun sepanjang hari. Kacau, dan kemudian tidak tahu apa-apa lagi. Tang Zichen berdiri di pintu masuk aula utama, tidak bergerak dan bermeditasi untuk waktu yang lama, tidak menyadari bahwa seluruh pintu masuk aula utama sudah dipenuhi orang yang berlutut. Yang lain dari kota kekaisaran kerajaan bela diri besar, mendengar bahwa leluhur suci sang belum mati dan telah bangun, datang dengan panik dan melihat Tang Zichen berdiri di pintu bermeditasi. Tidak ada yang berani mengganggunya, dan hanya berlutut di depan pintu dalam diam. Pada saat Tang Zichen sadar kembali, ada sekelompok besar pria kuat berlutut di depan pintu, melindungi kerajaan bela diri agung dan semua klan wakil nasional kembali ke Void. Tang Zichen menghembuskan napas dalam-dalam lagi, melihat sekelompok besar orang yang berlutut di depannya. Tidak satupun dari mereka yang akrab, semuanya adalah wajah asing, orang-orang yang dia kenal pada awalnya. Semuanya pergi. Tang Zichen seperti dari abad terakhir, hingga abad ini. Tidak perlu bertanya lagi, karena sudah 100 tahun kemudian istri Tang Zichen yang lain, Qin Ren, Wen Xia, Yin Hua, dan bahkan Yao Lan, semuanya pergi. Putra dan putri Tang Zichen itu semuanya juga pergi. Istana tetaplah istana, istana tetaplah istana, tetapi orang-orang tidak lagi memiliki orang aslinya. Seperti kata pepatah, pemandangannya masih sama, keadaannya berbeda. Bangun sudah terpisah 100 tahun. Tang Zichen diam-diam meneteskan air mata. Ketika dia memikirkan adegan 100 tahun yang lalu ketika anak dan cucunya mengelilingi aula dan selirnya bahagia, Tang Zichen masih merasakan sakit hati di hatinya meskipun 100 tahun telah berlalu. Semua orang di luar pintu istana berlutut dalam diam dan tidak berani berbicara. Mungkin mereka tidak akan mengerti apa yang dirasakan Tang Zichen saat ini, karena Tang Zichen adalah orang tertua yang hidup di dunia ini sejak pencatatan dimulai. Tang Zichen sendiri mungkin tidak tahu persis berapa umurnya, tetapi sebagian besar adegan tahu bahwa Tang Zichen berusia tepat 259 tahun pada hari ini. Waktu yang dihabiskan Tang Zichen untuk duduk di aula besar juga tepat 108 tahun.
Ketika Tang Zichen berusia sekitar 147 tahun, semua saudara laki-lakinya dan istri Liu Xiangyun meninggalkannya, dan sejak tahun itu Tang Zichen menjalani kehidupan yang kacau selama hampir 4 tahun, dan kemudian Tang Zichen tidak pernah bisa keluar dari bayangan itu dan melakukan meditasi mendalam sendiri, dan kemudian hingga hari ini, 108 tahun penuh Tang Zichen juga berusia 259 tahun. Meskipun Tang Zichen masih hampir melangkah ke alam pengembalian leluhur, Tang Zichen belum melangkah ke dalamnya, jadi Tang Zichen masih seorang lelaki tua pucat saat ini, kulitnya mengering, rambutnya, janggutnya, serba putih, dan dia sama sekali tidak bisa melihat penampilan mudanya. Namun, Tang Zichen tidak khawatir karena dia akan segera dapat melangkah ke leluhur yang kembali. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa begitu dia melangkah ke leluhur yang kembali, dia akan menjadi muda kembali, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali, menjadi muda. Anak laki-laki sekali lagi, apa artinya menjadi tua lagi sekarang? Selain itu, anak muda yang sekali lagi muda itu sama dengan anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun seperti dia sekarang, dan meskipun dia terlihat sama muda dalam penampilan, Tang Zichen pada dasarnya berbeda dari mereka. Beri hormat kepada leluhur suci. Sekelompok besar orang berlutut di pintu masuk, melihat Tang Zichen akhirnya bergerak, sibuk membungkuk dalam-dalam. Tang Zichen berkata, tidak perlu sopan, bolehkah saya bertanya apakah ada di antara Anda yang merupakan anggota klan Sang saya? Pada saat ini, seorang wanita tua di tempat kejadian berdiri dengan sibuk dan berseru, kakek. Wanita tua ini adalah Returned Void Phase One. Kamu. Tang Zichen merasa sangat akrab, wanita tua ini adalah seorang anak, dia pasti pernah melihatnya sebelumnya, hanya saja itu adalah seorang anak, sekarang dia sudah sangat tua, wajahnya secara alami menjadi tidak dapat dikenali. Wanita tua itu menangis, kakek, aku Sang Yang Sang Yang. Tang Zichen terkejut, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Sulit dipercaya bahwa wanita tua di depannya adalah cucunya Sang Yang hanya seorang gadis kecil pada awalnya. Sang Yang adalah putri Sang Jisheng. Kakek, woho. Sang Yang berlari ke depan dengan panik, berlutut di kaki Tang Zichen dan menangis. Yang, bangun dan bicara. Kakek, kamu akhirnya bangun, aku tidak mengira kamu benar-benar belum mati. Oh, Yang. Kakek tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi, aku yakin tidak banyak yang tersisa di generasi cucuku yang bisa dilihat lagi hari ini. Tang Zichen menghela nafas. Sang Yang menganggukkan kepalanya dan menangis, dari mereka yang ada di generasiku, mereka yang lebih tua dariku sekarang sudah tidak ada lagi, hanya menyisakan sedikit yang lahir dari nenek Wenxia dan nenek Yin Hua. Tang Zichen mengangguk, lalu berkata kepada kerumunan yang berlutut, semuanya, bubar. Ya, leluhur suci. Tang Zichen dan Sang Yang memasuki aula utama, dan semua orang di luar bubar. Kakek, bagaimana situasimu sekarang? Ketika kamu masih kecil, kamu mulai berlatih dalam pengasingan dan kamu sudah mencapai alam pengembalian Void, bagaimana dengan sekarang? Oh, Yang, kakek, aku sekarang telah melangkah ke tahap ke-9 dari Return to Void. Kembali ke tahap ke-9 Void. Sang Yang tampak tidak percaya, di dunia ini, tahap kedua dari kekosongan rumah dapat mendominasi sebuah kerajaan, tahap ketiga dari kekosongan rumah yang belum pernah dilihat seluruh dunia selama ratusan tahun, yang keempat tahap Homing Void bahkan lebih merupakan legenda, dan tahap kelima Homing Void bahkan bukan legenda. Oleh karena itu, Tang Zichen, Return Void tahap 9, sudah menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Sang Yang, kamu hampir 160 tahun sekarang, bukan? Ya kakek, saat ini aku satu-satunya dari klan Sang Yang kembali ke kehampaan. Nah, Yang, beritahu kakek apa yang terjadi dalam 100 tahun terakhir, kapan nenekmu, kapan mereka semua pergi, tanya Tang Zichen.
Yah, sejak 108 tahun yang lalu, setelah kakek menutup pintunya sendiri, semua orang di keluarga berharap kamu bangun suatu hari nanti, tapi sayangnya kamu tidak pernah melakukannya. Setelah 50 tahun, semua orang tidak punya harapan, mereka mengira kamu sudah mati. Jadi tempat ini, secara bertahap menjadi mausolem Anda, kemudian keturunan klan Sang mendirikan pembakar dupa di sini, dan datang untuk membakar dupa setiap hari, dan kemudian klan Baiklan menjadi keluarga kerajaan, dan tempat ini masih ada atau sama, kami akan datang untuk memberikan penghormatan kami kepada Anda kapanpun kami bisa. Nah, kapan klan Sang saya, kapan mulai menurun? Selain kamu, siapa lagi yang melangkah ke dalam kehampaan? Kakek, sebenarnya, baru kurang dari 3 tahun sejak aku melangkah ke Returned Void, dan sebelum aku melangkah ke Returned Void, keluarga kami, klan Sang, memiliki jendela hampir 6 tahun atau lebih, di mana keluarga kami tidak kembali ke Void. Di atas saya, Returning Void terakhir adalah Nenek Yaolan, tapi sayangnya, Nenek Yaolan pergi 9 tahun yang lalu. Sebelum Nenek Yaolan ada 3 Void yang kembali, Nenek Wenxia dan Nenek Yinhua, sebagai serta salah satu putramu Sang Yu. Sang Wu, bagaimana ini mungkin? Tang Zichen sedikit tidak percaya, Sang Yu adalah putra Tang Zichen yang lahir dengan Xiao Meng, bakatnya dulu benar-benar rata-rata, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan berakhir ke tahap pertama Return to Void. Sayang sekali dia sekarang juga sudah lama pergi. Ya, batas besar 1 tahun paman Sang Yu sebelum Nenek Yaolan. Jadi, jika saya bangun 10 tahun lebih awal, saya akan bisa melihat mereka lagi. Tang Zichen linglung untuk beberapa saat, tampaknya menyesal. Jika dia bangun 10 tahun sebelumnya, dia setidaknya bisa melihat Yaolan, tapi sayangnya kehendak surga telah mempermainkannya. Sang Yang bertanya, kakek, apa rencanamu selanjutnya? Tang Zichen berkata, selanjutnya kakek memiliki hal penting yang harus dilakukan. Kakek, apa yang harus kita perintahkan? Tidak perlu, baiklah, Yang kamu kembali dulu, aku akan kembali lagi ketika aku menyelesaikan masalah ini. Oke. Hal penting berikutnya yang harus dilakukan Tang Zichen adalah memenuhi salah satu keinginan terakhir istrinya. Meskipun Tang Zichen kacau selama tahun-tahun itu, Tang Zichen masih ingat bahwa ketika Sangguan Rou meninggal, dia berkata bahwa dia sangat ingin kembali ke kampung halamannya. Tidak hanya Sangguan Zhou, tetapi juga Liu Xiangyun, Su Meiqian dan yang lainnya, penyesalan terbesar mereka sebelum meninggal adalah mereka tidak bisa pulang lagi. Oleh karena itu, Tang Zichen ingin memenuhi keinginan terakhir mereka dan membawa mereka bersamanya kembali ke dunia lain. Aku tidak tahu bagaimana kabar Little Fire dan Little Black sekarang, kata Tang Zichen dalam hati. Tang Zichen terbang keluar dari istana dan langsung menuju ke Royal Mausoleum. Kakak Chen. Pada saat itu, di langit yang jauh, bayangan hitam terbang, itu adalah Little Blackie. Blackie kecil, saudara menteri, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Air mata Little Black mengalir keluar. Little Blackie memiliki umur yang lebih panjang dari manusia, jadi dia masih hidup sampai sekarang. Blackie kecil, aku juga senang bertemu denganmu, akhirnya ada teman lama. Tang Zichen tersentuh. Chen, Little Blackie menangis. Tang Zichen bertanya, Blackie kecil, kamu tahu itu? Bagaimana dan di mana Dao Little Fire? Umur Little Fire, Tang Zichen tidak perlu khawatir, pria ini memiliki harapan hidup setidaknya 400 atau 500 tahun, dia tidak bisa mati. Kakak Chen, karena semua orang mengira kamu mati, Little Fire dan aku sama-sama sedih. Setelah itu, dia merasakan ingatan, pesan warisan leluhurnya tertinggal. Dia akan mencari warisan leluhurnya. Jika dia menemukan leluhurnya warisan, dia akan berevolusi dan menjadi spesies yang lebih tinggi. Setara dengan Jiao hitam kita, berevolusi menjadi keberadaan seperti naga. Aku sangat iri dengan Little Fire. Tang Zichen berkata, saya harap Little Fire berhasil menemukan warisan leluhurnya dan berevolusi menjadi, ya, saya tidak tahu akan menjadi spesies apa Little Fire setelah dia berevolusi.
Kakak Chen itu kilin, jika api kecil berhasil berevolusi, dia akan menjadi kilin, makhluk sebesar naga. Unicorn, ya, bagus. Bagaimana denganmu, bagaimana kabarmu sekarang? Tanya Tang Zichen. Tang Zichen bisa merasakannya, Little Black sepertinya mulai mencapai usia tuanya. Kakak Chen, umur klan Jiao hitamku lebih panjang dari manusia, tapi ada batasnya. Aku khawatir aku tidak akan hidup lebih lama lagi. Aku sudah lebih tua darimu, tapi sekarang bahkan kamu hampir 260 tahun tua, ya. Little Black, apakah ada kemungkinan kamu berevolusi menjadi naga? Kakak Chen, kamu bercanda, aku adalah galaksi yang jauh dari naga, itu adalah galaksi yang jauh, sepanjang zaman, meskipun ada legenda tentang naga yang berubah menjadi Jiao, tapi bagaimanapun juga itu adalah legenda, sungguh di mana bisa ada yang seperti itu. Memikirkan bahwa saat itu, ketika Tang Zichen dan Blacky kecil baru saja bertemu, Blacky kecil masih sangat naif dan sombong, menyebut dirinya naga di setiap kesempatan, dan menyebut Tang Zichen sebagai manusia yang rendah hati. Sekarang, Blacky kecil bukan lagi anak muda, Jiao hitam saat itu, dan harus mengenali kenyataan ingin berevolusi menjadi naga itu adalah mimpi yang sangat jauh. Itu seperti manusia ingin mencapai kembalinya nenek moyang mereka dan menjadi manusia yang lebih maju, begitu jauh dan tidak realistis. Tentu saja, Tang Zichen hanya selangkah lagi. Tang Zichen menepuk Blacky sebagai tanda kenyamanan. Kakak Chen, berapa lama kamu bisa hidup sekarang? Xiao Hei bertanya, meskipun Tang Zichen bangun, tapi sekarang Tang Zichen memang sepucat mungkin, jadi semua orang akan bertanya-tanya kapan batas besarnya. Tang Zichen tersenyum, kami manusia praktisi seni bela diri, ketika kami berlatih sampai kembali ke kehampaan, setelah melewati 9 tahap kami memasuki alam pengembalian leluhur, ketika kami mencapai alam pengembalian leluhur, kami dapat kembali ke masa muda kami, dan kemungkinan besar tubuh kita tidak lagi fana, dan sekarang saya hanya sedikit jauh dari alam pengembalian leluhur, saya 100% yakin bahwa saya akan melangkah ke alam pengembalian leluhur. Ah, Saudara Menteri, selamat. Little Black sibuk mengungkapkan kegembiraannya, sedemikian rupa sehingga meskipun Saudara Menteri sudah tua sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang kematian, dia akan segera dapat kembali ke leluhurnya. Saudara Menteri, tubuhmu tidak lagi fana setelah kamu kembali ke nenek moyangmu, bukankah ini setara dengan evolusi, itu setara dengan kelas Jiao hitam kita, berevolusi menjadi naga. Tang Zichen mengangguk, seharusnya begitu. Wow, Brother Chen, kamu banteng. Little Black tampak memuja, ini setara dengan suku Black Jiao mereka, eksistensi yang bisa berevolusi menjadi naga, tidak bisakah itu disembah? Namun, setelah beribadah, Little Black agak kosong di dalam karena setelah Tang Zichen kembali ke leluhurnya, dia akan menyambut kehidupan barunya dan dia tetap saja harus mati dengan jujur dan kematian yang agung. Semua orang tidak berada di tingkat yang sama lagi. Kakak Chen, kamu mau kemana? Tanya Blacky. Aku akan menyelesaikan sesuatu yang membuat istriku menyesal. Apa? Para istri yang saya bawa dari dunia lain, penyesalan terbesar mereka dalam hidup ini adalah bahwa mereka tidak dapat kembali ke sana sebelum mereka mati, dan saya harus memenuhi keinginan terakhir mereka dan membawa mereka kembali ke sana bersamaku, jadi saya akan melakukannya, kemudian harus menemukan jalan kembali ke dunia lain. Menteri, omong-omong, ini adalah keinginan saya juga berasal dari dunia lain, meskipun saya tidak memiliki jenis di dunia lain. Saudara Chen, izinkan saya menemani Anda, mungkin ini terakhir kali saya bepergian dengan Anda di dunia ini, kehidupan. Tang Zichen memikirkannya dan mengangguk, oke, kalau begitu kita, saudara-saudara akan berangkat sekali lagi. Sekarang aku akan pergi dan mengambil abu istriku dan membawanya bersamaku di jalan. Yah, aku juga akan kembali ke sana dan memberitahu anak-anakku. Tang Zichen tiba di pemakaman kerajaan dan pertama kali datang ke makam Su Meiqian. Tang Zichen melihat batu nisan Su Meiqian dan merasa lesu di dalam, seolah-olah itu adalah dunia yang jauh, berbagai perasaan yang hanya dia sendiri yang bisa mengerti.
Tang Zichen melihat ke batu nisan dan berkata, Mei Qian, sudah lebih dari 100 tahun sejak kita berpisah, bagaimana kabarmu? Sampai kamu mati, kamu memikirkan orang yang kamu cintai di sisi lain dunia, dan hari ini aku akhirnya bisa meninggalkan semuanya dan pergi bersamamu tanpa mengkhawatirkan harapan hidup. Mei Qian, aku akan mengantarmu pulang. Tang Zichen mengeluarkan abu Su Mei Qian. Kemudian, Tang Zichen kembali ke makam Liu Xiangyun dan tersenyum pahit. Xianger, bagaimana kamu tinggal di sana selama 100 tahun terakhir? Aku tahu bahwa sebelum kamu mati, kekhawatiran terbesarmu adalah aku tidak akan bisa untuk menanggung kehilanganmu. Oh, jangan khawatir, sekarang aku sudah berhasil. Aku hanya sedikit lagi untuk kembali ke nenek moyangku. Penyesalan terbesarmu, mari kita selesaikan bersama hari ini. Tang Zichen juga mengeluarkan abu Liu Xiangyun dan menyatukannya dengan Su Mei Qian. Tang Zichen kemudian mengeluarkan abu Li Xuaner, Sangguan Rou Qi Sueyun, abu semua orang. Tentu saja, abu dari teman lama itu Tang Zichen juga tidak melupakannya. Semuanya penyesalan terbesar mereka adalah pulang. Segera, Blacky terbang ke kuburan. Tang Zichen mengikat abu semua saudara laki-laki, dan para istri ke punggungnya, lalu melompat. Mei Qian, Xiangyun, Xuaner, Sui Yun, Zhu, Xiao Meng, Yuer, Liu Yue, Wang Xing, Yi Jian, ayo pergi. Little Black segera terbang ke kejauhan. Saat itu, Tang Zichen dan sekelompok dari mereka telah melewati dunia bersama-sama, datang dari dunia lain ke dunia ini, dan sekarang, mereka akhirnya berangkat sekali lagi. Kali ini, mereka pasti akan kembali ke tanah air mereka. Di kota kekaisaran, banyak orang kuat menyaksikan Tang Zichen pergi dan menghilang jauh ke langit. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Tang Zichen. Hanya setelah Tang Zichen pergi, semua orang merasakan tekanan tak terlihat di udara menghilang. Lalu diskusi pun memanas. Leluhur suci Sang Hong, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan, dan apakah dia akan bisa kembali. Ya, dia sudah berusia 260 tahun, dan meskipun dia bangun, dia pasti tidak bisa hidup lebih lama lagi di usia setua itu. Seharusnya tidak lama untuk hidup. Ya, semua orang tidak mengenal Tang Zichen sedetail itu. Melihat Tang Zichen begitu tua, tidak ada yang percaya bahwa dia masih bisa hidup lama. Tang Zichen tidak menjelaskan situasinya. Tidak ada yang tahu bahwa setelah tahap ke-9 kembali ke Void adalah kembali ke leluhur, dan karakteristik apa yang dimiliki kembalinya. Tang Zichen duduk di punggung Little Black. Kali ini, semua partner asli berkumpul, hanya Little Fire yang tersisa. Tentu saja, istri guru Tang Zichen, dan saudara laki-lakinya, Tang Zichen tidak membawa mereka bersamanya. Lagi pula, mereka berasal dari dunia ini, dan tidak menyesal sebelum mereka meninggal. Mereka semua pergi dengan sangat terbuka. Kakak Chen, bagaimana kita bisa menemukan bagian itu? Little Black bertanya. Tang Zichen berkata, semakin berbahaya tempat itu, semakin besar kemungkinan ada lorong yang tersembunyi. Sekarang aku memikirkannya, lembah hantu, sangat mungkin itu. Kiritsugu, ya. Sayangnya, aku tidak memikirkannya sejak awal, tetapi bahkan jika aku memikirkannya sejak awal itu tidak akan mungkin terjadi karena bahkan aku hampir mati di sana. Kalau begitu, apakah kamu tidak takut untuk pergi sekarang? Oh, jangan takut, kata Tang Zichen tanpa ragu. Perjalanan itu berdebu, dan beberapa bulan kemudian, dia tiba di lembah hantu kerajaan berharga besar. The Great Precious Empire secara alami tidak memiliki kenalan, dan seluruh dunia, semua pemandangan tetap sama, hanya orang-orang yang mengubah satu tanaman demi satu. Setelah tiba di lembah hantu, Tang Zichen melihat ke lembah hantu yang berkabut dan berkata, api kecil, tunggu aku di luar dulu, aku akan masuk dulu untuk menjelajahi situasinya. Jika ada lorong, kamu bisa masuk kembali, jika tidak ada lorong, maka kita akan pergi ke tempat berikutnya untuk mencarinya. Bagus. Tang Zichen terbang ke lembah hantu. Lembah hantu tidak besar, kabutnya kabur, tetapi Tang Zichen tahu bahwa itu bukan kabut, itu adalah keluhan.
Itu karena Tang Zichen telah melakukan kontak dengan tempat ini sehingga Tang Zichen percaya bahwa sebenarnya ada roh di dunia ini, jadi Tang Zichen membawa rekannya kembali ke kampung halamannya, roh mereka pasti mengetahuinya. Tang Zichen berdiri di lembah hantu aneh untuk mengatakan bahwa ilusi di sini sekarang tidak dapat lagi mempengaruhi Tang Zichen. Tang Zichen mencari selama setengah hari di lembah hantu tetapi sayangnya tidak ada tanda-tanda jalan masuk. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir, lorong itu tidak ada di lembah hantu. Tang Zichen tersenyum pahit. Namun, tidak mungkin menemukan jalan itu dengan mudah, lembah hantu ini hanyalah tempat pertama yang mereka cari. Setelah terbang keluar dari lembah hantu, Tang Zichen berkata, "Blackie kecil, ayo pergi, lembah hantu tidak memiliki jejak lorong." "Kakak Chen, tidak apa-apa, kita akan mencarinya lagi, kita pasti akan menemukan jalan masuk. Ayo pergi, sekarang pergi ke kerajaan berikutnya dan cari tahu apakah ada tempat berbahaya." Beberapa bulan kemudian, Tang Zichen tiba di kerajaan lain, yang disebut Kekaisaran Ziyuan. Tang Zichen pertama kali memasuki sebuah restoran dan tinggal di sana, lagi pula, sudah hampir setahun berkeliaran. Dan Little Black tetap di langit, karena dia terlalu besar, yang tidak sebagus Little Fire. "Tamu, apa yang ingin kamu makan?" seorang anak muda kedua bertanya. Tang Zichen berkata, "Terserah, bagus untuk mengisi perutmu." "Oke Li, tunggu sebentar kalau begitu." Sejak Tang Zichen memasuki restoran, banyak orang di restoran memandang Tang Zichen dan menunjuk ke arahnya. "Kamu keluar untuk makan bahkan di usia tua ini?" "Ya, itu pasti berumur 150 tahun. Mungkin dia sekarat dan keluar untuk makan sebelum dia meninggal atau dia tidak akan bisa makan nanti." Tang Zichen mendengarkan semua diskusi, tetapi Tang Zichen hanya tersenyum sedikit, tidak peduli dengan diskusi orang-orang biasa kelas bawah ini. Terlebih lagi, Tang Zichen mengumpulkan seluruh tubuhnya dan tampak seperti orang tua biasa, dan sangat tua pada saat itu. Ketika Xiao Er membawakan makanan, Tang Zichen bertanya, "Kekaisaran Ziyuan, apakah ada bahaya akhir-akhir ini?" "Tempat berbahaya? Seberapa berbahaya maksudmu?" "Betapapun berbahayanya. Apakah lembah 10.000 kaki dihitung? Tempat ini adalah jurang maut dan tidak ada yang tahu seberapa dalamnya." "Terima kasih." Tang Zichen mengangguk ke lembah 10.000 kaki, dan Tang Zichen akan memeriksanya. Tang Zichen beristirahat di penginapan sebelum berangkat bertanya-tanya sampai ke lembah 10.000 kaki. Setelah berbulan-bulan bepergian, Tang Zichen dan Little Black akhirnya tiba di lembah 10.000 kaki. Lembah 10.000 zang adalah tebing 10.000 zang, mengatakan bahwa itu adalah 10.000 zang, tetapi sebenarnya tidak ada yang tahu berapa banyak zang karena tebing ini terlalu dalam dan terlalu dalam. "Kakak Chen, mungkinkah ini jalannya?" "Aku tidak tahu, kita hanya akan tahu jika kita melompat." "Bagaimana jika tidak?" "Karena penduduk setempat mengatakan bahwa tempat ini belum kembali hidup bahkan jika yang kuat melompat itu pasti bukan tempat yang biasa dan berbahaya." Tang Zichen mengerutkan kening, tetapi wajahnya yang pucat tidak bisa membedakan antara cemberut dan tanpa cemberut. Faktanya, Tang Zichen juga bertanya-tanya, jika tempat ini benar-benar bukan sebuah lorong, lalu apa yang dikatakan penduduk setempat bahwa banyak orang kuat melompat turun dan tidak melihat ke belakang apa yang terjadi? "Blackie, untuk berjaga-jaga, tunggu aku di tebing dan aku akan turun sendiri." "Menteri Little Blackie, dengarkan aku, meskipun aku sekarang berada di tahap ke-9 Return to Void, aku mungkin tidak dapat muncul. Jika aku benar-benar tidak beruntung sehingga aku tidak dapat muncul, aku akan melakukannya. Harus memintamu untuk membawa rekanku kembali ke kerajaan bela diri agung." "Kakak Chen, jangan katakan itu sangat tragis. Oke, ini sedikit menakutkan. Kamu adalah tahap ke-9 dari kembali ke Void. Aku tidak percaya ada tempat di dunia ini yang bahkan kamu tidak bisa tangani." Sulit untuk mengatakan, "Baiklah, aku akan turun kalau begitu." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen melompat dari tebing.
Kenapa tepatnya, tempat ini bahkan tidak bisa muncul jika orang kuat melompat. Tang Zichen ingin mencari tahu, atau mungkin ini benar-benar sebuah lorong. Tubuh Tang Zichen jatuh dengan cepat dan angin bertiup di telinganya. Namun, meskipun Tang Zichen jatuh sangat cepat, kecepatan semuanya sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dia dapat membekukan tubuhnya kapan saja jika dia mau, jika itu orang lain, bahkan orang yang kuat dari tahap 1 atau 2 kembali ke Void, dia mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi Tang Zichen kembali ke tahap ke-9 dari Void, tetapi dia dapat melakukannya dengan mudah. Beberapa jam kemudian, Tang Zichen telah jatuh setidaknya puluhan ribu meter, tetapi masih dalam dan tak berdasar, dan juga kabut, semakin kabur, dan dasar tebing, yang benar-benar tersembunyi dalam kabut, tidak bisa dilihat sama sekali. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan, Tang Zichen tidak bisa mengetahui keadaan dasar tebing, juga tidak berani mengendurkan kewaspadaan. Kabut sudah begitu tebal sehingga Anda tidak bisa melihat jari-jari Anda. Tang Zichen berhenti, tampaknya ragu apakah akan terus jatuh atau tidak. Lagi pula, dia telah jatuh selama lebih dari setengah hari. Tujuannya adalah untuk menemukan jalan, bukan untuk menjelajah. Dan jika dia yakin itu bukan sebuah bagian, maka tidak perlu untuk melanjutkan. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, Tang Zichen terus jatuh. Lupakan saja, karena dia sudah jatuh begitu dalam, kenapa tidak dilanjutkan? Dengan itu, Tang Zichen terus jatuh dalam kabut tebal yang berada di luar jangkauan. Swoosh! Namun, Tang Zichen bukanlah orang biasa, dia adalah Returning Void Stage 9. Ketika benda itu menembak ke arahnya, Tang Zichen dengan cepat mengulurkan tangannya, lebih cepat dari sebelumnya, dan meraihnya sekaligus. Ketika Tang Zichen melihatnya, itu adalah bunga merah muda, seperti petunia setelah diperbesar 10 kali. Bunga. Bingung dengan bunga yang digenggam di tangannya, Tang Zichen pecahkan bunga itu, dan di dalam benang sari ada gigi. Bunga pemakan manusia. Tang Zichen bahkan lebih terkejut lagi. Tidak heran penduduk setempat mengatakan bahwa bahkan jika orang kuat turun, dia tidak akan melihat ke atas sana. Dalam kabut yang tidak dapat dijangkau ini, bunga sekuat ini akan menggigit, bahkan orang kuat dari tahap pertama pengembalian ke Void harus dimakan. Tang Zichen diam-diam berkata, bunga pemakan manusia yang begitu kuat itu pasti bukan bunga biasa, itu pasti rumput roh. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menangkap rumput roh lain. Tang Zichen memetik bunga pemakan manusia dengan kekuatan yang tiba-tiba. Tang Zichen menyingkirkan bunga pemakan manusia dan terus berjatuhan, berharap ada lebih banyak bunga pemakan manusia. Namun, Tang Zichen juga tahu bahwa kemungkinan ini sangat rendah, kemungkinan lebih dari 2 rumput roh muncul di satu tempat sangat kecil. Segala sesuatu di dunia ini memiliki roh, bahkan tumbuhan ia dapat berevolusi seperti manusia. Rumput roh ini, mungkin tak terhitung tahun yang lalu, adalah sejenis harta tanah jenius, kemudian leluhurnya memiliki roh, kemudian gen menjadi roh, jadi anak dan cucu dari rumput roh ini semuanya adalah rumput roh. Contoh seperti ini sangat sederhana, seekor naga melahirkan seekor naga, seekor phoenix melahirkan seekor phoenix, dan seekor tikus melahirkan seorang putra yang dapat membuat lubang. Putra yang lahir dari seekor naga secara alami tidak akan berubah menjadi ular dan akan tetap menjadi seekor ular, naga. Tang Zichen terus jatuh untuk waktu yang singkat dan akhirnya dia mencapai dasar lembah tebing. Tang Zichen mendarat di dasar lembah yang merupakan sebuah batu besar. Dan itu tidak terlalu besar, sekitar beberapa ribu kaki persegi. Tidak ada. Apakah itu? Tang Zichen tidak bisa berkata apa-apa. Tang Zichen mencari dengan hati-hati di dasar lembah untuk memastikan tidak ada orang sebelum dia siap untuk pergi. Namun, Tang Zichen tiba-tiba menemukan bahwa ketika dia berusaha untuk terbang ke atas, dia merasakan tekanan tak terlihat di udara terhadapmu, menekannya dan melarangnya untuk naik. Aneh. Mengapa ada tekanan tak kasat mata pada saya untuk tidak melanjutkan? Pada saat ini, Tang Zichen merasakan krisis datang dari arah kepalanya. Swoosh!
Tang Zichen menghunus pedangnya sekaligus. Ada apa? Aku sudah mencapai tahap 9 Return to Void dan aku masih bisa merasakan ancaman semacam ini. Ini pasti orang yang kuat. Mungkinkah ada makhluk kuat yang bertahan di bawah tebing setinggi 10.000 kaki ini? Kekuatan penindas tadi juga berasal darinya. Wah! Tang Zichen menghembuskan napas dalam-dalam, perasaan seperti langit jatuh bahkan lebih kuat. Tang Zichen benar-benar tidak menyangka bahwa di dunia ini, dia telah mencapai tahap ke-9 dari Return to Void, tetapi masih akan ada sebuah eksistensi yang membuatnya merasa menakutkan. Untungnya, dia tidak datang ke sini ketika Tang Zichen lemah di masa lalu, atau dia akan datang ke sini ketika dia lemah di masa lalu, maka dia pasti akan seperti penduduk setempat yang mengatakan bahwa tidak ada jalan kembali. Tepat pada saat ini, sebuah kepala besar mencuat dari atas. Tang Zichen menatapnya. Itu adalah makhluk menakutkan yang terlihat sangat jahat, seperti cacing tanah, menggeliat satu bagian pada satu waktu, dan pada akhirnya, mulut penuh taring, dan hanya mulut, tidak ada mata, hidung atau ada yang lain. Makhluk jelek itu mengeluarkan suara yang mengatakan, "Turunkan adikku." Adikmu. Tang Zichen sedikit bingung, tetapi segera ingat, saudara perempuannya tidak akan menjadi bunga pemakan manusia di Tang Zichen, bukan? Tang Zichen mendengus, "Spesies macam apa kamu, makhluk jelek ini, yang bisa membuatku merasa terancam? Kupikir tidak ada lagi apapun di dunia ini yang membuatku takut. Kamu manusia rendahan, turunkan adikku." "Apakah kamu mendengarku? Ayo ambil sendiri jika kamu bisa." Boom! Makhluk jelek itu menabrak Tang Zichen, dan tebing itu meledak dengan suara keras. Tang Zichen membunuhnya dengan pedangnya. Pedang Tang Zichen menebas serangga jelek itu, yang begitu besar sehingga dia tidak bisa bermain di dasar tebing kecil ini. Ternyata itu hanya memiliki ledakan momentum tetapi tidak ada keahlian khusus. Tang Zichen meremehkan cacing tanah yang jelek, yang diretas menjadi dua bagian olehnya dalam sekejap mata. Namun, sebelum Tang Zichen selesai berbicara, cacing tanah besar yang baru saja dia potong menjadi dua bagian tiba-tiba berubah menjadi cacing tanah kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing menggali ke dalam tubuh Tang Zichen. Swosh swosh. Tang Zichen hanya bisa berjuang untuk membunuh agar cacing tanah kecil tidak masuk ke dalam tubuhnya atau dia benar-benar habis. Namun, ada cacing tanah kecil di seluruh langit, tidak peduli seberapa keras mereka dibunuh, memotong satu dan mengubahnya menjadi dua, memotong dua dan mengubahnya menjadi empat, memotong lebih banyak dan semakin kurus, hingga titik di mana setiap cacing tanah kecil setipis jarum sulaman, tetapi kecepatan mereka tidak melambat sama sekali. Begitu Tang Zichen berhenti, dia akan ditutupi oleh cacing tanah kecil di mana-mana dan kemudian digerogoti oleh taring jelek. Oh tidak, aku tidak percaya aku terjebak di sini. Apa yang harus aku lakukan? Semakin banyak aku membunuh, dan semakin halus hasilnya. Ketika lebih halus dari jarum bordir, tingkat pukulanku akan semakin rendah, dan jika ini terus aku hanya akan memiliki satu kematian. Tepat ketika Tang Zichen begitu tak berdaya sehingga dia tidak tahu harus berkata apa, dia tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki rumput roh padanya. Tang Zichen menggunakan pedangnya untuk mencegah cacing tanah kecil yang berkeliaran di langit agar tidak mendekatinya, sambil memakan rumput roh dengan erat di mulutnya. Setelah memakan rumput roh, sel-sel dalam tubuh Tang Zichen tampaknya tiba-tiba menjadi hidup, dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya, sementara pada saat yang sama kepala Tang Zichen juga jauh lebih fleksibel dan jernih. Tampaknya bunga pemakan manusia ini, vintage-nya tidak rendah, dan grade rumput roh secara alami juga memiliki grade. Otak Tang Zichen juga berpacu saat dia berurusan dengan monster cacing tanah kecil itu. Tanpa sadar, Tang Zichen tiba-tiba merasa bahwa dia, penghalang terakhir yang mencegahnya melangkah ke leluhur yang kembali, telah berhasil menerobos. Sudah selesai, aku akan melangkah ke alam pengembalian leluhur. Hati Tang Zichen sangat gembira. Pada saat berikutnya, Tang Zichen tiba-tiba merasakan relaksasi di seluruh tubuhnya, seolah-olah langit dan bumi telah terbuka.
Tang Zichen merasa tiba-tiba ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan di tubuhnya. Kekuatan ini bisa dipancarkan melalui otot-otot seluruh tubuh. Tang Zichen tiba-tiba menggunakan pedangnya untuk mengirimkan kekuatan itu. Bung, suara keras monster cacing tanah kecil yang berkeliaran di sekitar area menjadi tidak berarti di bawah kekuatan Tang Zichen. Tenang, seluruh dasar lembah sunyi, monster cacing tanah kecil yang tak terhitung jumlahnya yang baru saja ada semuanya hancur. Kekuatan macam apa ini? Tang Zichen tercengang. Namun, sebelum Tang Zichen terkejut, dia tiba-tiba menyadari bahwa kulit di tangannya berangsur-angsur menjadi lebih penuh. Kembali ke leluhur. Apakah saya akan mulai kembali ke leluhur saya? Tang Zichen segera duduk di lantai, menutup matanya, dan membiarkan kesadaran spiritualnya mengikuti aliran meridian di seluruh tubuhnya. Tang Zichen merasa bahwa ada arus hangat biru tambahan di meridiannya saat ini, dan arus hangat biru inilah yang memberi Tang Zichen kekuatan yang tak dapat dijelaskan yang baru saja dia miliki. Tubuh Tang Zichen juga sedikit demi sedikit kembali ke leluhurnya. Pertama-tama, rambut putih Tang Zichen berubah dari putih menjadi hitam satu persatu, dan kemudian janggutnya juga perlahan menghilang. Yang berubah menjadi hitam. Penampilan Tang Zichen, dari usia 260 tahun, tiba-tiba kembali ke usia 200 tahun. Seolah-olah waktu berputar mundur, ia terus kembali. 180 tahun, 160 tahun. 140 tahun, 120 tahun, 80 tahun, 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 19 tahun, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 tahun. Akhirnya, setelah kembali ke penampakan 12 tahun, tubuh berhenti kembali ke nenek moyangnya dan tetap seperti itu. Tang Zichen baru saja berusia 260 tahun, dan tiba-tiba, dia telah menjadi remaja berusia 12 tahun. Adegan ini, jika tidak disaksikan dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan benar-benar percaya bahwa ada hal ajaib di dunia ini. Tang Zichen memandangi kedua tangannya yang dipenuhi kemudaan dan berkata dengan ragu, ini kembali ke alam leluhur, kembali ke masa muda. Pakaian yang sebelumnya dikenakan Tang Zichen sekarang tidak dapat dipakai lagi, seolah-olah seorang anak kecil mengenakan pakaian orang dewasa, dengan kaki dan lengan celana panjang. Ketika Tang Zichen kembali ke usia 12 tahun, tingginya hanya sekitar 1,5 meter, padahal sebelumnya tingginya setidaknya 1,5 meter. Pada usia 12 tahun saat ini, Tang Zichen masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, dan pubertas baru saja dimulai. Dengan lelaki tua pikun sebelumnya, itu benar-benar sama dengan dua orang. Padahal, setelah kembali ke leluhurnya, dia awalnya adalah bayi yang baru lahir. Terlebih lagi, meskipun dia sekarang adalah remaja berusia 12 tahun, tetapi dengan remaja biasa berusia 12 tahun itu benar-benar perbedaan antara langit dan bumi, perbedaan antara naga dan ular. Tang Zichen menghela napas dalam-dalam, wajahnya, meski muda, memiliki kedewasaan yang tidak sebanding dengan penampilannya, bagaimanapun juga usia spiritualnya adalah 260 tahun, poin ini tidak akan berubah. Tang Zichen melompat, kekuatan yang tak dapat dijelaskan di tubuhnya mengerahkan kekuatan itu seperti roket yang mendorongnya dari dasar lembah sedalam puluhan ribu meter, langsung ke puncak tebing. Kecepatan dan kekuatan ini itu adalah sangat tinggi. Ketika dia jatuh sebelumnya, dia masih jatuh hampir sepanjang hari, tapi sekarang bagus dia mendorong sampai ke puncak tebing. Little Black masih menunggu Tang Zichen di puncak tebing, dan sepertinya sedang terburu-buru. Blackie kecil. Tang Zichen memanggil. Little Blackie memandang Tang Zichen dan mendengus, di mana anak yang datang ke sini untuk bermain, apakah ini tempat kamu datang ke sini untuk bermain, jangan pulang dulu. Tang Zichen berkata tanpa berkata-kata, Blackie kecil, apakah kamu bahkan tidak mengenaliku? Little Blackie tiba-tiba menyadari sesuatu. Tang Zichen telah memberitahunya sebelumnya bahwa setelah mencapai alam pengembalian leluhur, tubuhnya mendapatkan kembali masa mudanya.
Chen, ini kamu. Tubuh Blacky bergetar dan tetap di sana, menatap Tang Zichen, anak laki-laki yang begitu muda, dengan perasaan yang luar biasa. Ya, ini aku. Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen juga senang telah kembali ke leluhurnya, tetapi dia tidak tertawa gembira. Ya Tuhan, Chen, kamu, bagaimana kamu berubah menjadi anak kecil? Aku juga bertanya-tanya, tadi di dasar lembah aku bertemu monster yang kuat, memotongnya menjadi dua dan berubah menjadi dua, semakin aku membunuh, dan pada akhirnya semuanya berakhir. Langit, untungnya saya mendapat ramuan roh dan mengambilnya tepat waktu, kemudian saya menerobos penghalang terakhir dan melangkah ke alam leluhur yang kembali, dan kemudian saya kembali ke leluhur saya. Sepanjang jalan dari 260 tahun, kembali ke saat saya berusia sekitar 12 tahun. Hehe Pak Menteri, jadi beginilah penampilanmu saat berumur 12 tahun. Ketika saya berusia 12 tahun, saya memang terlihat seperti ini, tetapi ini adalah perbedaan surga dan bumi dari saya sekarang. Saya merasa seperti saya dapat meruntuhkan gunung ini dengan satu pukulan. Kakak Chen, mungkinkah setelah kamu melangkah ke leluhur yang kembali, kamu akan segera bisa melangkah ke dalam kehampaan? Melangkah ke dalam kehampaan. Ya, kamu bilang kamu bisa menghancurkan gunung ini dengan satu pukulan, tapi bukankah kekuatan itu cukup untuk menghancurkan bahkan kehampaan dan meninggalkan tempat ini? Aku akan mencoba. Tang Zichen meninju dengan keras ke udara. Udara di depan Tang Zichen seolah-olah sebuah bom atom telah meledak di sana, dan ruang itu bergetar dan teredam perasaan mati lemas yang tak terlukiskan. Namun, ruang itu tidak meledak. Sepertinya aku masih belum bisa memecahkan kehampaan, tapi itu normal, aku baru saja melangkah ke leluhur yang kembali, jadi kurasa perlu waktu sebelum aku memiliki kekuatan untuk memecahkan kehampaan. Kakak Chen, selamat. Little Blacky bahkan mengirimkan ucapan selamatnya, sementara ledakan kecemburuan, kembali ke masa muda ini mungkin membuat iri semua orang di dunia. Little Blacky juga ingin kembali ke masa remajanya, tapi sayangnya ini hanyalah khayalan, dia harus menerima nasibnya dan mati karena usia tua dalam beberapa tahun lagi. Little Blacky, ini sedikit rumput roh yang baru saja tersisa, ambillah itu, mungkin tidak membuatmu lebih kuat, tapi itu akan berguna. Terima kasih, Saudara Menteri. Little Black memakan rumput roh begitu saja, lalu menutupnya selama 1 jam, menyerapnya sepenuhnya. Kakak Chen, itu layak untuk Spirit Grace. Aku jauh lebih kuat sekarang, meskipun aku masih jauh dari levelmu, tapi setidaknya aku bisa hidup selama 10 tahun lagi. Yah, bagus, ayo pergi, ayo terus berangkat dan temukan lorongnya. Bagus. Tang Zichen kembali ke kota terdekat untuk mencari pakaian yang cocok terlebih dahulu. Tang Zichen tidak berdaya dan pergi ke toko pakaian anak-anak. Namun, pakaian di toko pakaian anak-anak semuanya dikenakan oleh anak-anak, semua jenis bunga dan tanaman hijau. Dengan usia mental Tang Zichen, bagaimana dia bisa menyukainya? Bos, apakah tidak ada yang lebih cocok untuk orang dewasa? Tang Zichen bertanya kepada penjaga toko. Penjaga toko itu memandang Tang Zichen dan tersenyum. Nak, apakah kamu membelinya untuk dirimu sendiri atau untuk orang tuamu? Tang Zichen benar-benar tidak bisa berkata-kata, yang masih belum diketahui oleh bocah kecil itu. Pada akhirnya, Tang Zichen tidak punya pilihan selain memilih gaun kain jacquard lavender. Setelah berganti dengan itu, seluruh tubuh Tang Zichen jauh lebih tampan atau jauh lebih menggemaskan. Lagi pula, dia masih kecil, dia tidak bisa, belum digambarkan sebagai tampan. Tang Zichen meninggalkan toko pakaian anak-anak dan terus melihat-lihat kerajaan ini, apakah ada lorong yang dicurigai. Maka Tang Zichen mencari dan mencari selama 2 tahun, tetapi dia masih belum menemukan lorong. Kakak Chen, kami telah mencari 4 atau 5 tempat lagi dalam 2 tahun terakhir, dan kami belum menemukannya. Berapa lama untuk menemukannya? Tang Zichen berkata, aku juga tidak mengerti, mari kita temukan perlahan, bukankah kita baru saja mengetahuinya?
ada sebuah danau dari kita sekarang. Danau itu dalam dan tak berdasar. Mungkin kali ini, lorong itu menuju ke bawah danau. Mari kita pergi ke danau ini sekarang. Bagus. Ngomong-ngomong, Menteri Anda sudah kembali ke leluhur Anda selama 2 tahun. Sebelumnya Anda kembali ke leluhur Anda sekitar 12 tahun. Mengapa Anda melihat sekarang Anda masih berusia 12 tahun? Tentu saja, setelah 2 tahun, kamu seharusnya berumur 14 tahun. Tang Zichen tersenyum, saya juga tidak mengerti hal ini. Dalam 2 tahun ini, saya hampir tidak berubah. Saya masih berusia 12 tahun. Penampilan. Mungkin itu ada hubungannya dengan fakta bahwa aku tidak lagi fana, tapi 2 tahun tidak akan mengubah apapun untuk tubuhku, itu hanya akan mengubah secara signifikan untuk tubuh fana. Jadi, Menteri, umurmu juga akan jauh melampaui manusia, seperti yang bisa kamu lihat dari tingkat pertumbuhan yang lambat. Yah, memang seharusnya begitu. Wow, ini sangat bagus. Jika aku juga memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi naga, itu pasti akan sama kejamnya denganmu sekarang. Tang Zichen dan Blacky segera tiba di sebuah danau besar. Dari apa yang dikatakan penduduk setempat, danau ini sangat dalam. Jadi tempat ini adalah tempat di mana ada jalur yang dicurigai. Little Blacky, tunggu aku di sini seperti biasa. Aku akan keluar dan memberitahumu setelah aku memastikan bahwa tempat ini benar-benar sebuah lorong. Oke. Tang Zichen segera melompat ke danau dan kemudian bergegas ke dasar danau. Segera Tang Zichen berada beberapa ribu meter di dasar danau. Meskipun tekanannya besar dengan air yang begitu dalam, tekanan ini benar-benar tidak signifikan dengan kultivasi Tang Zichen. Namun, setelah menyelam sedalam ini, tidak ada lagi cahaya, dan sekelilingnya gelap gulita. Semakin dalam Anda berenang, semakin gelap gulita jadinya. Saat itu, Tang Zichen merasakan ketertarikan yang sangat samar. Tang Zichen sangat gembira di dalam, akhirnya, dia merasakan daya tarik lorong itu sekali lagi. Hebat, akhirnya aku menemukan lorong itu. Tang Zichen segera kembali ke permukaan danau. Kakak Chen, kamu keluar begitu cepat, apakah tidak ada jalan? Blacky, bersiaplah, masuk ke dasar danau. Aku tidak menyangka lorong itu benar-benar bergeser ke sini. Danau yang dalam dan tak berdasar ini adalah lorongnya, benar-benar tersembunyi, orang biasa benar-benar tidak akan tahu. Wah, akhirnya ketemu, bagus. Tang Zichen dan Little Black bergegas ke dasar danau bersama-sama. Setelah memasuki kedalaman ribuan meter, dia merasakan ketertarikan. Tang Zichen tidak melakukan perlawanan apapun, memungkinkan daya tarik untuk menariknya. Daya tarik semakin kuat, dan pada akhirnya, dengan hisapan yang kuat, Tang Zichen dan Little Black memasuki ruang multidimensi lain. Multidimensi ini ruang, semuanya tampak terdistorsi dan cacat, dan di ruang multidimensi ini, Tang Zichen masih melihat pemandangan yang sama seperti yang dia lihat sebelumnya. Ada banyak kuburan, dan kuburan ini terlihat seperti orang yang sangat besar. Setelah melewati sejumlah besar kuburan ini, tiba-tiba tubuh mengendur dan daya tariknya menghilang. Kemudian Tang Zichen menemukan bahwa mereka berada di bawah tanah yang gelap dan dalam. Tang Zichen dan Blacky segera terbang menuju lantai lubang yang dalam dan segera, mereka sudah berada di tanah. Haha, Kakak Chen, ini pasti dunia lain. Setelah lebih dari 200 tahun, akhirnya kita kembali. Tang Zichen membelai abu Su Meiqian, Liu Xiangyun dan yang lainnya, dan berkata dengan lembut, Meiqian, Xiangyun, Suaner, apakah kamu melihat akhirnya kita pulang? Kakak Chen. Little Blacky melihat bahwa Tang Zichen terlihat sedih dan kehilangan senyumnya. Little Blacky, aku baik-baik saja, ayo pergi, mari kita pastikan kita tahu di mana kita pertama kali. Lagi pula kita belum kembali selama lebih dari 200 tahun, pasti sudah banyak berubah. Lagi pula ini adalah dunia teknologi, 200 tahun, sudah berubah drastis. Tang Zichen dan Blacky terbang di langit menuju ke kota kerajaan terdekat. Segera Tang Zichen tiba di kota manusia. Bolehkah saya bertanya di mana tempat ini? Ketika Tang Zichen berada di jalan, dia melihat seorang gadis cantik dan sibuk bertanya.
Gadis cantik itu memandang Tang Zichen dan berkata, ini adalah kekaisaran lunar Unvalen. The Moon Never Falling Empire, kebetulan sekali. Tang Zichen sedikit terkejut setelah datang ke sini saat itu, tetapi pada saat itu, kecerdasan Tang Zichen telah memburuk dan Mu Qianji membawanya ke sini untuk mencuri harta karun keajaiban dunia. Tentu saja, dalam perspektif hari ini, harta keajaiban dunia itu benar-benar cukup rendah, harta bumi jenius yang baru berusia 10.000 tahun, tetapi itu memberi Tang Zichen kehidupan baru pada saat itu. Kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah ada pesawat ke Kekaisaran Yan Huang? Tang Zichen bertanya. Gadis cantik itu menatap Tang Zichen dengan mata bingung. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa yang kamu lakukan jauh-jauh ke sini dengan seorang anak? Dan apa yang baru saja kamu katakan? Pesawat. Ya, bukankah bulan memiliki penerbangan ke kerajaan Inferno? Hahaha, kamu menertawakanku, kamu ingin terbang pergi ke museum. Apa maksudmu? Sungguh lucu bahwa kamu masih terbang dengan pesawat ketika moda transportasi terbelakang seperti itu telah hilang selama 200 tahun. Oke. Jadi bagaimana aku bisa pergi ke kerajaan kuning? Tang Zichen bertanya. Baiklah adik kecil, aku melihat penampilanmu cukup imajiner dengan Kekaisaran Yan Huang. Aku yakin kamu juga dari Kekaisaran Yan Huang. Bagaimana dengan ini? Kebetulan aku akan kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Kamu bisa ikut denganku. Kamu juga dari Kekaisaran Yan Huang? Ya, keluargaku punya bisnis di Moonbeam dan aku di sini untuk urusan bisnis, kata gadis cantik itu. Tang Zichen menghela nafas dan berkata, saya tidak menyangka bisnis akan begitu jauh saat ini. Tang Zichen berpikir kembali ke belakang, tidak peduli seberapa besar bisnisnya itu tidak dapat dilakukan sejauh ini, karena Kekaisaran Yan Huang sudah cukup besar, dan Kekaisaran Bulan tidak pernah jatuh cukup jauh dari Kekaisaran Yan Huang. Gadis cantik itu memandang Tang Zichen dengan bingung. Adik laki-laki, mengapa kamu selalu terdengar seperti orang dewasa dan berpikir mundur? Apa maksudmu dengan bisnis sampai sejauh ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa dunia adalah sebuah desa sekarang? Tang Zichen menatap wanita cantik itu dan berkata, namaku Tang Zichen, panggil aku dengan nama depanku mulai sekarang. Haha, Tang Zichen. Kenapa namamu seperti orang terkenal dalam sejarah kerajaan kuning? Orang tuamu benar-benar tahu cara memberimu nama. Selebriti sejarah. Tang Zichen mengerutkan kening. Gadis cantik itu berkata, bukankah kamu dari Kekaisaran Yan Huang? Orang-orang di Kekaisaran Yan Huang yang telah mengambil kelas sejarah umumnya tahu bahwa lebih dari 230 tahun yang lalu ada seorang praktisi seni bela diri bernama Tang Zichen, yang melompati di seluruh dunia, dan merupakan satu-satunya orang di seluruh dunia sejak catatan disimpan yang melampaui alam persatuan. Baiklah, aku akan berpura-pura kamu tidak pernah pergi ke sekolah. Tang Zichen tertawa getir. Selebriti sejarah yang dibicarakan gadis cantik ini adalah dia, bukan? Hanya saja gadis cantik ini takut dia tidak akan percaya sampai mati bahwa selebriti bersejarah yang dia bicarakan adalah remaja di depannya yang terlihat seperti baru berusia 12 tahun. Kakak Tang, namaku Zhang Ying, panggil saja aku dengan nama depanku. Zhang Ying, Kekaisaran Yan Huang, klan Zhang. Hei, kamu tahu keluargaku? Tang Zichen berkata, saya tidak tahu, saya melihat nama keluarga Anda Zhang, jadi saya hanya mengatakan. Saudara Tang, ayo pergi, kita harus pergi. Gadis cantik itu mengeluarkan remote control seperti kunci mobil dari tas cantik, menekannya, dan detik berikutnya, langit. Tiba-tiba benda bulat konyol terbang ke bawah, agak mirip dengan pesawat luar angkasa, tetapi jauh lebih berteknologi tinggi daripada pesawat luar angkasa. Benda bulat konyol itu membuka palka. Kakak Tang, aku melihat kamu sangat kecil, kamu belum bisa melompat, biarkan aku menggendongmu. Setelah mengatakan itu, Zhang Ying memeluk Tang Zichen, melompat dan melompat ke palka itu. Tang Zichen terdiam. Jenis transportasi apa ini?
Don Zichen bertanya. Tidak, bahkan tidak tahu tentang Skycar. Mobil langit, ya. Era yang sangat maju, saya yakin sesuatu yang terbelakang seperti mobil telah masuk ke museum. Apakah mobil langit ini cepat? Tang Zichen bertanya. Tentu saja, hanya butuh 10 jam untuk melakukan perjalanan ke Kekaisaran Yan Huang dari sini. Secepat itu. Ya, jadi kamu benar-benar membuatku tertawa ketika kamu mengatakan pesawat terbang, membuatnya terdengar seperti kamu adalah seseorang yang melakukan perjalanan lebih dari 200 tahun yang lalu. Belum lagi pesawat terbang, bahkan alat perjalanan generasi kedua setelah pesawat terbang, kapal terbang, telah usang selama lebih dari 100 tahun. Bahkan kapal terbang telah dihapus. Tang Zichen terkejut. Tepat pada saat ini, Zhang Ying menekan tombol di suatu tempat dan tiba-tiba kereta surgawi yang sebelumnya tersegel tiba-tiba terbuka. Seolah-olah, seluruh kereta surgawi menjadi transparan, dan bisa melihat langit di luar, seolah-olah Tang Zichen sedang duduk di langit. Ini adalah, apakah Anda keberatan jika saya mengaktifkan sistem transparansi? Tanya Chang Ying. Sistem transparan. Ya, nyalakan sistem transparansi dan kamu bisa melihat pemandangan di luar saat semua permukaan menjadi transparan kecuali tanah. Oh, tepat pada saat ini, Little Black terbang. Zhang Ying kaget dan berkata dengan kaget, apa itu? Tang Zichen melangkah keluar dari palka kereta langit. Kakak Chen, apakah kamu sudah menemukan cara untuk pergi ke Kekaisaran Yan Huang? Little Black bertanya, sebelum Tang Zichen pergi untuk bertanya dan meminta Little Black untuk menunggu di langit. Tang Zichen mengerutkan kening, Little Black benar-benar agak sulit untuk ditangani. Little Black, kebetulan ada seseorang dari Kekaisaran Yan Huang yang juga akan kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Aku akan mampir ke mobilnya, tapi aku tidak tahu apakah kamu masih bisa melayang di atas mobil langit seperti sebelumnya. Saya akan bertanya kepada pemiliknya. Tang Zichen kembali ke palka dan berkata kepada Zhang Ying itu, maaf telah mengagetkanmu, makhluk besar seperti ular piton di luar itu adalah Jiao Hitam itu temanku. Ya Tuhan, Jiao Hitam legendaris. Kalian, dari mana asalmu? Oh, tidak peduli dari mana kita berasal, berpura-puralah kita dari hutan yang dalam. Sekarang aku akan meminta saudaraku melayang di atas kereta langitmu dan perlahan-lahan terbang kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Bagaimana menurutmu? Jika itu tidak berhasil, maka kami akan memilih cara lain untuk kembali, jadi jangan repot-repot. Gadis cantik itu ragu-ragu dan berkata, tapi aku tidak tahu apakah ini akan berhasil, jadi mari kita coba, toh aku tidak terburu-buru. Bagus. Tentu saja Tang Zichen tahu itu akan berhasil, bahkan lebih banyak kapal terbang mundur yang dulu berfungsi, belum lagi kendaraan langit saat ini. Little Black melayang di atas gerobak langit dan kemudian terbang menjauh, hanya melambat jauh lebih cepat. Zhang Ying berkata, dengan kecepatan ini, saya khawatir butuh 2 hari untuk kembali ke Kekaisaran Yan Huang. Aku benar-benar minta maaf. Tang Zichen meminta maaf. Oh, tidak apa-apa, mungkin ini takdir, saudara Tang, tampaknya kamu memiliki asal-usul yang sangat sulit, hidup dengan Black Jiao yang legendaris. Zhang Ying ingin sekali bertanya kepada Tang Zichen dari mana tepatnya dia berasal. Tang Zichen langsung berkata, baik omong-omong, Zhang Ying, dapatkah Anda memberitahu saya tentang bagaimana keadaan Kekaisaran Yan Huang hari ini? Kamu orang yang sangat aneh, kamu jelas hanya seorang remaja, lupakan saja, aku hanya akan berasumsi bahwa kamu benar-benar berasal dari tempat terpencil. Lalu ceritakan apa yang kamu ketahui tentang Kekaisaran Yan Huang, seperti apa coba saya lihat pengetahuan Anda tentang Kekaisaran Yan Huang masih macet di era apa? Tang Zichen berkata, hal terakhir yang saya tahu tentang Kekaisaran Yan Huang, ada kota Wangjing, yang merupakan pusat Kekaisaran Yan Huang, dan ada pengadilan yang memerintah seluruh negeri, dan pengadilan itu penuh dengan orang-orang yang berkuasa.
Kemudian, klan Yan Yu untuk sementara adalah keluarga kerajaan, dan seluruh kekaisaran Yan Huang memiliki banyak keluarga, dan keluarga-keluarga itu bertanggung jawab atas satu, atau setengah, atau sepertiga rumah. Zhang Ying tersenyum, "Kakak Tang, tampaknya pemahamanmu tentang kekaisaran Yan Huang masih tertahan di 200 tahun yang lalu ah. Apakah nenek moyangmu, di zaman itu, pindah ke hutan yang dalam dan tidak pernah bertanya tentang sungai dan danau lagi ah? Kalau tidak mengapa mereka tetap di era itu? Tidak heran Anda berbicara tentang pesawat sebelumnya, sekarang saya memikirkannya, pesawat memang sesuatu dari era itu." Oh, Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa, lagi pula tidak perlu menjelaskan dengan begitu jelas dan tidak dijelaskan dengan jelas. Zhang Ying berkata, "Saudara Tang, kekaisaran Yan Huang hari ini bukan lagi tempat yang Anda anggap. Kekaisaran Yan Huang hari ini tidak lagi sama, istana telah lama digulingkan, belum lagi tidak ada keluarga kerajaan lagi." "Apakah tidak ada lagi? Apakah kota Wangjing telah berubah menjadi kota modern juga?" "Tentu saja, kota Wangjing adalah ibu kota negara, sangat berkembang. Saya mendengar bahwa kota Wangjing dulunya semua tembok merah dan ubin hijau, sangat aneh, tetapi sekarang tidak ada bangunan seperti itu lagi, itu semua gedung tinggi Daxia. Kota Wangjing memiliki salah satu dari 10 gedung tertinggi di dunia. Tahukah Anda berapa tingginya? 1.300 lantai, dan saya mendengar bahwa gedung 1.300 lantai ini dibangun di lokasi bekas istana kekaisaran." Oh, Tang Zichen tampak agak tersesat di dalam. Lagi pula Tang Zichen telah menjadi kaisar di sana selama beberapa tahun juga, tetapi sekarang telah dihancurkan dan sebuah bangunan setinggi 1.300 lantai telah dibangun. Dunia ini, tampaknya, tidak dapat lagi menemukan jejak kehidupan mereka telah hidup saat itu, jadi Tang Zichen merasakan sedikit kehilangan di dalam. Mungkin, dunia ini, selain beberapa catatan sejarah tentang dia, tidak ada yang tersisa. Tang Zichen awalnya datang ke dunia ini dengan suasana nostalgia untuk melihat tempat di mana mereka dan semua orang pernah tinggal, yang tahu bahwa setelah datang ke sini, dia menemukan bahwa tidak ada jejak tempat aslinya dan tertutup debu sejarah. Zhang Ying berkata, "Dan ini bukan lagi bela diri saat ini, tidak sama dengan dulu." "Apa maksudmu, Kakak Tang? Di era yang kamu anggap keluarga dengan keterampilan bela diri yang kuat itu kuat kan?" Tang Zichen sedang sibuk berkata, "Bukankah sekarang?" "Tentu saja tidak, ini adalah era di mana teknologi kuantum telah mencapai puncaknya dan seni bela diri tidak lagi disukai. Robot telah menggantikan banyak pekerjaan yang dilakukan manusia, dan ada juga robot pembunuh yang sangat kuat yang disebut Mecha Warrior. Mecha Warrior lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan." Tang Zichen mengerutkan kening, apakah prajurit Mecha bahkan lebih kuat daripada seorang seniman bela diri di puncak alam persatuan? "Hahaha, Kakak Tang, pemikiranmu benar-benar terlalu ketinggalan zaman. Seorang seniman bela diri di puncak alam persatuan tidak peduli seberapa kuatnya, maka itu juga tubuh fisik Mecha Warriors, yang terbuat dari bahan paduan super. Setiap Mecha Warrior, tingginya biasanya lebih dari 30 lantai, sangat besar, tidak peduli seberapa kuat seni bela diri, itu bukan lawan Mecha Warrior ah." Beberapa waktu yang lalu ada berita di luar negeri tentang negara tertentu, seorang prajurit armor kelas 6 yang baru dikembangkan, yang meledakkan seorang seniman bela diri kuno yang telah mencapai kesempurnaan besar realem persatuan dengan satu pukulan. Seni bela diri kuno. Nah, di zaman sekarang ini, bukan tidak ada orang yang berlatih seni bela diri, masih banyak yang berlatih seni bela diri, terutama mereka semua adalah keluarga seni bela diri kuno. Keluarga seni bela diri kuno ini telah diwariskan selama ribuan tahun, mereka tidak dapat meninggalkan seni bela diri, sehingga mereka menjadi keluarga seni bela diri kuno. Keluarga bela diri kuno seperti itu ada di seluruh dunia, tetapi keluarga bela diri kuno sekarang hanyalah keluarga, dan akan menjadi delusi untuk berpikir untuk mendominasi kekaisaran lagi seperti dulu. Kemudian, jadi seni bela diri telah menghilang.
Hari ini, bahkan keluarga bela diri kuno, semakin sedikit orang yang dapat berlatih ke alam persatuan. Saya mendengar bahwa lebih dari 200 tahun yang lalu, di kota Wangjing Kekaisaran Yanhuang, ada terlalu banyak orang kuat di alam persatuan, dan bahkan lebih kuat orang yang disebut Tang Zichen, di luar alam persatuan. Dan sekarang, seni bela diri kuno sedang menurun, dan alam persatuan menjadi semakin berkurang. Seperti yang saya baru saja dikatakan, beberapa prajurit lapis baja kelas 6 yang dikembangkan oleh kerajaan tingkat lanjut dapat meledakkan alam persatuan dengan satu pukulan. Jadi siapa yang memiliki motivasi untuk berlatih seni bela diri? Zhang Ying meneguk airnya dan melanjutkan, di era sekarang ini, kekuatan manapun yang mengendalikan teknologi mutakhir akan mendominasi. Alih-alih keluarga mana yang terkuat, merekalah yang mendominasi. Oh, Tang Zichen mengangguk dengan bodoh. Dunia ini benar-benar telah berubah dan dia bahkan tidak mengenalinya lagi. Apakah ini kampung halaman di mana Su Meiqian, Liu Xiangyun, Sangguan Rou dan yang lainnya, sampai mati, menyesal tidak bisa kembali untuk melihat sekilas? Zhang Ying tersenyum. Kakak Tang, seorang teman saya berasal dari keluarga bela diri kuno. Saya melihat bahwa Anda tahu sedikit tentang seni bela diri kuno. Jika tidak, saya akan memperkenalkan teman itu kepada Anda. Teman saya itu bernama Su Qinger, keluarga mereka dulunya mulia. Saya mendengar Qinger mengatakan bahwa keluarga Su mereka, selama lebih dari 200 tahun, memiliki leluhur yang menikah dengan pria terkuat di dunia pada waktu itu, Tang Zichen. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, itu tidak tertulis di buku sejarah. Keluarga Su. Ya, Su Jia, kakak Tang, kamu juga dipanggil Tang Zichen. Mungkinkah leluhurmu juga penggemar Tang Zichen saat itu? Itukah sebabnya kamu diberi nama yang sama? Oh, bercanda. Tidak apa-apa. Di dalam Tang Zichen berkata, Meiqian, apakah kamu mendengarku? Keluargamu, sejauh ini. Ngomong-ngomong, Kak Don, selain Mech Warriors, ada juga Biochemical Warriors. Prajurit biokimia. Ya, sekarang teknologi sudah sangat maju, ada sangat banyak ramuan biologis, dan ada beberapa orang yang rela menyuntikkan ramuan biokimia untuk menjadi monster yang kuat agar menjadi kuat. Izinkan saya menunjukkan videonya kepada Anda. Mengatakan itu, Zhang Ying mengklik sebuah video. Dalam video tersebut, seorang raksasa dengan tinggi 5 meter, dengan otot membumbung tinggi di sekujur tubuhnya, tinjunya lebih besar dari kepala orang biasa, dan kulitnya berwarna hijau. Lihat, ini adalah orang yang disuntik dengan ramuan biokimia, kekuatannya sangat besar sehingga praktisi seni bela diri biasa, tidak peduli seberapa kuat mereka, mungkin tidak dapat mengalahkan prajurit biokimia semacam ini, dan untuk menjadi seperti ini. Prajurit biokimia, Anda hanya perlu menyuntikkan ramuan, itu tidak memerlukan banyak usaha. Ini seperti prajurit bela diri kuno, sejak kecil, mati untuk berlatih dan berlatih dan berlatih sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menjadi kuat. Tang Zichen berkata, tidak ada jalan pintas untuk menjadi kuat, mengandalkan ramuan suntik seperti ini tidak ditakdirkan untuk jangka panjang. Zhang Ying berkata, salah, suntikan ramuan biokimia semacam ini tidak memiliki umur yang lebih pendek dari orang normal, dan lebih mudah untuk mencapai tujuan. Dalam kata-kata bela diri kuno, betapa sulitnya mencapai alam persatuan. Tang Zichen menghela nafas, sungguh perubahan waktu. Baiklah, mari kita berhenti membicarakannya, mari kita menonton film. Mengatakan itu, Zhang Ying beroperasi dalam kehampaan dan sebuah film dibuka. Tang Zichen merasa seolah-olah dia tiba-tiba menyeberang ke dunia yang berbeda. Apa yang terjadi? Tang Zichen terkejut. Zhang Ying tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kakak Tang, jangan khawatir, kita masih berada di mobil langit, tetapi penglihatan kita telah memasuki adegan film itu sebabnya kita merasa seperti melarikan diri ke suatu tempat. Melihat ke dalam adegan. Bukankah film dulunya adalah satu layar dan kemudian layar film diputar di atasnya? Juga ada efek 3 dimensi jika Anda memakai kacamata.
Haha Kak Don, film macam apa yang kau bicarakan itu kuno lah, menontonnya dengan satu layar, aku pergi, aku sama sekali tidak merasa ada di sana, oke. Bahkan film 3D itu dengan kacamata yang Anda sebutkan itu hanya sedikit lebih 3 dimensi, sama sekali tidak sebanding dengan perasaan imersif yang kita dapatkan ketika kita secara visual memasuki adegan film sekarang, bahkan bukan dari era yang sama. Oh. Tang Zichen juga mengerti bahwa waktu telah berubah dan menonton film langsung menjadi pemandangan. Tang Zichen berhenti berbicara dan film mulai diputar. Sekitar 2 hari kemudian, Tang Zichen tiba di Kekaisaran Yan Huang. Kakak Tang, ini dia. Oh, terima kasih. Tang Zichen melangkah keluar dari kereta surgawi dan melihat ke bawah ke kota di bawah, dan tentu saja itu benar-benar berubah, melihat arsitektur saat ini, dan memikirkan tentang kota modern yang makmur yang ada dalam kesan Tang Zichen saat itu, rasanya, lupakan saja, tidak ada cara untuk menggambarkannya. Tang Zichen sama sekali tidak bisa melihat seperti apa saat itu, rasanya tidak seperti kembali ke kampung halamannya sama sekali, rasanya seperti datang ke dunia yang benar-benar baru. Tang Zichen menghela nafas panjang dan berkata, teman-teman, apakah kalian semua melihat itu? Kampung halaman kita tidak mirip dengan yang kuingat. Zhang Ying terbang keluar dan bertanya, Saudara Tang, ini adalah kota tempat keluarga saya berada di sini, apakah Anda ingin saya duduk di rumah? Tidak, terima kasih telah mengantarku sepanjang jalan. Sama-sama, ngomong-ngomong, mau kemana? Aku tidak tahu. Ya, Tang Zichen telah tersesat dan tidak tahu harus kemana, tidak ada tempat baginya lagi di sini, semuanya telah menjadi legenda. Zhang Ying menyerahkan kartu nama Tang Zichen dan berkata, telepon aku jika kamu butuh sesuatu. Tapi aku tidak punya ponsel. Apa? Ponsel? Astaga, itu barang antik lama lagi. Oh, tidak perlu ponsel sekarang, ini kartu nama saya, ada nomor saya di atasnya, Anda cukup membaca nomornya sekali dan saya akan mendengar Anda berbicara. Ponsel itu sudah ratusan tahun, mereka menggunakan SkyTalk sekarang, tidak perlu ponsel, cukup ucapkan, langit selalu ada. Oh, tidak apa-apa, terima kasih. Aku pergi sekarang, aku harus melapor kembali ke keluarga, ketika kamu menemukanku, aku akan membawamu untuk bertemu temanku dari keluarga seni bela diri kuno itu, Sukinger. Bagus. Ngomong-ngomong, demi kemudahan perjalananmu aku akan meminjamkan Skycarku. Tidak, terima kasih. Tang Zichen berdiri di langit dengan Blacky di punggungnya, sangat bingung. Pada saat itu, kereta surgawi mengirim Zhang Ying ke tanah dan kemudian terbang ke langit. Tang Zichen mengatakan tidak terima kasih dan dia masih sangat sopan. Kakak Chen Chen, kemana kita pergi sekarang? Rasanya ini bahkan bukan dunia tempat kita nongkrong. Tang Zichen berkata, tidak masalah, bagaimanapun, tujuan kami adalah untuk membawa mantan mitra kami kembali ke kampung halaman kami, dan sekarang kami telah kembali, apakah itu banyak berubah atau tidak, itu masih kampung halaman kami, jadi setidaknya kami telah menebus penyesalan mereka. Kalau begitu kita harus pergi ke suatu tempat sekarang. Pertama, mari kita pergi ke Pulau Hutan Bela Diri, tidak jauh dari Kekaisaran Yan Huang. Saya pikir masih ada jejak dari apa yang terjadi saat itu. Saya ingin pergi ke Akademi Hutan Bela Diri. Bagus. Tang Zichen naik kereta surgawi dan berkata kepada kereta surgawi, pergi ke Pulau Hutan Bela Diri. Oke. Sistem cerdas gerobak surgawi segera setuju, dan gerobak surgawi langsung menuju ke Pulau Martialwood. Sangat cepat untuk sampai ke Pulau Bela Diri dalam sekali jalan. Tang Zichen melangkah keluar dari kereta langit dan melihat ke bawah ke Pulau Bela Diri. Kerutan berkerut di alisnya, di mana Akademi Hutan Bela Diri pernah ada itu telah berubah menjadi gedung tinggi. Apakah aku menidurinya? Tang Zichen memiliki kemarahan, dia pikir masih ada tempat yang patut diingat tetapi sebagai hasilnya itu juga berubah menjadi gedung tinggi. Kakak Chen, sepertinya Akademi Seni Bela Diri hilang.
Sayangnya, aku seharusnya memikirkan itu sebelum Zhang Ying mengatakan bahwa sekarang seni bela diri sedang menurun. Bagaimana mungkin tempat seperti Akademi Seni Bela Diri untuk pelatihan masih ada? Lalu bagaimana? Ayo pergi ke sumber bunga persik. Tang Zichen kembali ke sumber bunga persik di Pulau Bela Diri. Meskipun tidak ada bangunan bertingkat tinggi di sumber bunga persik, alamat asli sumber bunga persik telah berubah menjadi villa modern, seolah-olah orang yang sangat penting telah tinggal di sini. Lagi pula, lingkungannya sangat bagus. Tang Zichen mendarat di tanah. Beberapa penjaga keamanan di pintu masuk villa melihat Tang Zichen dan berteriak, "Hei, di mana anak itu? Ayo pergi." Tang Zichen berkata dengan marah, "Siapa yang menyuruhmu tinggal di sini?" Setelah Tang Zichen pergi, meskipun ditempati oleh orang lain, ia tetap mempertahankan penampilan aslinya dan tidak hancur. Sekarang entah dari mana, seorang bajingan muncul dan membuat taman bunga persik Tang Zichen terlihat sangat berbeda. Oleh karena itu, Tang Zichen menahan amarah dalam dirinya, seolah-olah seseorang telah mengambil keuntungan dari ketidakhadirannya dan menghancurkan rumahnya. Tentu saja, pikiran Tang Zichen seperti ini salah, dan tidak ada aturan di sini bahwa selamanya akan menjadi miliknya, tetapi siapa yang membuat mereka kuat, dia adalah apapun yang dia katakan. Yuho, di mana anak nakal yang membiarkan kita tinggal di sini? Apakah kamu tahu siapa yang tinggal di sini? Para satpam itu mencibir. Tang Zichen memandang sumber bunga persik yang tak berwajah dan berkata, "Aku tidak peduli siapa yang menempati tempatku, segera kembalikan ke keadaan semula, atau bunuh tanpa ampun." Dalam tatapan Tang Zichen, cahaya dingin melintas. "Hahaha, bocah cilik, pulanglah dan makan susu ibumu." Mata Tang Zichen tersembunyi dengan niat membunuh. "Izinkan saya memberitahu Anda, kentut kecil, orang yang tinggal di dalam adalah ayah mertua Jenderal Chen Ma dari Kekaisaran Yan Huang. Apakah Anda tahu siapa Jenderal Chen Ma?" "Itulah Kekaisaran Yan Huang." Boom! Penjaga keamanan itu belum menyelesaikan kalimatnya, Tang Zichen meledak dengan pukulan dan penjaga keamanan itu tiba-tiba dibunuh oleh Tang Zichen. Tang Zichen tidak peduli siapa dia, siapapun yang membuatnya tidak bahagia harus mati. Beberapa satpam lainnya terkejut, ternyata itu bukan anak biasa, melainkan seorang praktisi seni bela diri kuno. Salah satu satpam berteriak, "Seseorang, ada ahli bela diri kuno datang untuk mengganggu kita." Bang! Petugas keamanan itu diledakkan sampai mati oleh pukulan lain sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dalam sekejap mata, Tang Zichen meledakkan beberapa penjaga keamanan sampai mati. Kemudian, dia berjalan ke villa. Seorang lelaki tua pucat dengan rambut putih keluar dan berkata dengan marah, "Siapa kamu?" Tang Zichen mengamuk, "Aku tidak peduli siapa kamu, hancurkan tempatku seperti ini, beri aku kematian." "Di mana anak liar yang berani bertindak kasar di sini? Apakah kamu tahu siapa menantuku?" "Jadi bagaimana jika kamu tahu? Jadi bagaimana jika kamu tidak tahu? Menantumu hanyalah tahi lalat di mataku." Konyol, kentut kecil yang sombong dan bodoh. Boom! Pria tua itu belum selesai berbicara, kepalanya tiba-tiba pecah, dan tubuhnya terlempar ke belakang, merusak dinding. Saat ini, beberapa pengawal terbang keluar. Pengawal ini semuanya bawaan. Sekarang di era ini, praktisi seni bela diri direduksi menjadi pengawal orang lain. Itu juga sangat menyedihkan. Tang Zichen membunuh mereka semua. Fiuh! Tang Zichen hanya sedikit lega setelah dia membunuh semua orang. Tang Zichen berdiri di udara dan melemparkan pukulan ke bawah. Boom! Menghancurkan villa seluas ribuan meter persegi menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan. Kekuatan ini, untungnya tidak ada orang luar yang melihatnya, atau itu akan membuatku takut setengah mati. Tentu saja, Meisha Warrior setinggi 30 lantai itu juga bisa melakukannya. Tang Zichen tidak dapat menemukan jejak perjalanan aslinya lagi di utopia ini dan pergi dengan kecewa. Tang Zichen menuju ke Dungeon of Martial Island. Dia akan memeriksa kota bawah tanah itu belum dihancurkan dan dibangun menjadi villa.
Namun, begitu Tang Zichen tiba di pintu masuk Dungeon, sebuah paviliun dengan tulisan "Bilik Tiket". Tang Zichen tertegun, "Loket tiket? Apa maksudmu?" Tang Zichen tidak tahu sampai dia melihat lagi bahwa kota bawah tanah, yang telah dikembangkan sebagai objek wisata, sepertinya masih menjadi daya tarik AAA. View. Tang Zichen merasakan gelombang kemarahan, yang mengubah Dungeon menjadi tempat yang indah. Namun, saat ini, area pemandangan bawah tanah ini, banyak orang datang berkunjung, dan kebanyakan dari mereka datang dengan mobil pribadi, dan ada banyak mobil langit pribadi yang mendekat di langit. Mungkin sekarang standar hidup setiap orang lebih tinggi dan kecepatan Skycars lebih cepat. Datang ke Martial Island tidak lagi harus seberat sebelumnya. Jadi setelah nyaman untuk datang dan pergi kapanpun Anda mau, ada lebih banyak orang yang datang berkunjung. Tang Zichen berbalik dan berjalan pergi, dan dia tidak membunuh para turis yang datang mengunjungi pulau itu. Tang Zichen berdiri di langit, memandangi pulau Martial yang ramai. Tidak ada lagi jejak tempat dia pernah tinggal di sini yang dapat ditemukan. "Kakak Chen, kamu harus melupakannya. Aku baik-baik saja, tidak apa-apa." Saat Tang Zichen hendak meninggalkan Martial Island, Tang Zichen tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika dia berada di tempat itu di pusaran lautan, dia memasuki ruang yang gelap dan tak berujung. Setelah itu Tang Zichen berjalan keluar melalui pintu kaca, dan kemudian dia tiba di desa pemula Pulau Martialwood, di mana dia berada di ladang jagung membunuh belalang di desa pemula. Tang Zichen membayangkan bahwa dia sendiri telah memperoleh semacam harta karun. Tang Zichen tiba-tiba teringat kejadian itu saat ini. Desa pemula, ladang jagung. Ketika saya pertama kali memasuki ruangan besar dan tak berujung itu dan kemudian datang ke desa pemula, saya bertanya-tanya apakah itu semacam pemandu yang membawa saya ke tempat ini. Sepertinya, karena aku secara pribadi datang ke sini hari ini, mengapa kita tidak pergi ke desa pemula dan melihat-lihat apakah itu pemandu atau bukan? Tidak ada salahnya untuk melihatnya, semoga saja ladang jagung belum dihancurkan. Tang Zichen segera tiba di desa pemula Pulau Bela Diri. Ketika dia tiba di pintu masuk desa, Tang Zichen melihat di dalam desa pemula ada deretan villa. View. Tang Zichen memiliki sedikit perasaan yang tak tertahankan bahwa desa pemula, yang dulu begitu indah, hanyalah sebuah tempat seperti surga di bumi, tetapi sekarang telah berubah menjadi sebuah resor. Namun, Tang Zichen menahannya untuk saat ini. Tang Zichen memasuki resor ini dan berjalan menuju arah ladang jagung yang mudah dipengaruhi. Namun untungnya, Tang Zichen segera melihat pohon beringin besar. Di bawah pohon beringin besar ini juga terdapat sebuah sumur. Ketika Tang Zichen melihat pohon beringin dan sumur, dia sepertinya langsung mengingat masa lalu, dan setelah mencari di Pulau Wulin, dia akhirnya melihat benda yang masih hidup. Tang Zichen ingat sumur di bawah pohon beringin. Ketika dia memasuki Akademi Seni Bela Diri, dia memasuki sumur untuk membunuh ular iblis yang tinggal di dalam sumur selama kompetisi mahasiswa baru. Saya khawatir sumur itu sekarang sudah lama hilang, dan sejak itu tempat ini telah menjadi tempat peristirahatan. Ular ajaib di dalam sumur pasti sudah dibersihkan. Tang Zichen terus berjalan ke depan, dan di belakang resor ini, Tang Zichen akhirnya melihat ladang jagung yang luas. Pada saat ini, Tang Zichen bertatap muka dengan rombongan tur yang mengenakan kostum seragam. Masing-masing dari mereka juga memegang bendera di tangan mereka. Seorang pemandu memimpin mereka, sambil memperkenalkan mereka. Bisakah Anda lihat di depan sana ada yang misterius ladang jagung? Ketika Wulin Resort dikembangkan, para pengembang awalnya ingin menggali ladang jagung itu menjadi danau wisata, tetapi saya tidak menyangka ladang jagung itu baru digali suatu hari, dan keesokan paginya kembali ke bentuk aslinya. Tidak peduli berapa banyak kerusakan yang terjadi, keesokan harinya ladang jagung ini akan kembali ke bentuk aslinya. Wow, itu luar biasa. Belakangan, banyak ilmuwan datang ke sini untuk mencoba mencari tahu misteri ladang jagung ini, tapi sayangnya tidak ada hasilnya. Tang Zichen datang ke tepi ladang jagung. Pada saat itu, Tang Zichen sepertinya merasakan panggilan di dalam dirinya, seolah ada sesuatu yang memanggilnya.
Ladang jagung ini sepertinya memanggilku. Mungkinkah aku benar dan ilusi pusaran laut sebelumnya adalah panduannya? Apakah kamu benar-benar mengarahkanku ke sini? Tang Zichen melihat keluar dengan gembira, pria kuat yang dia temui di pusaran air lautan saat itu. Dia berkata sedang mencari harta karun, tetapi sayangnya dia tidak ditakdirkan untuk mendapatkannya. Apakah Tang Zichen ditakdirkan untuk mendapatkannya? Apakah Anda membimbing Tang Zichen ke sini? Hanya saja, Don Zichen tidak memahaminya pada awalnya. Tang Zichen langsung masuk ke ladang jagung. Belalang yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni Tang Zichen. Tiba-tiba, salah satu belalang bersinar seolah-olah berbeda dari belalang lainnya. Tang Zichen segera mengulurkan tangannya dan dengan lembut meremas belalang itu. Adegan ini hampir identik dengan ilusi yang dia miliki di pusaran lautan. Bersambung.